Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Setiawan. Saya dari kelas manajemen 23C dengan NPM 234111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, kita lanjut ke materinya. Teori produksi merupakan salah proses yang penting dalam sebuah proses bisnis. Tanpa adanya proses produksi, konsumen tidak akan bisa memanfaatkan nilai dari barang atau jasa yang dibutuhkan. Agar proses produksi dalam bisnis memberikan manfaat dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, produsen perlu untuk mengetahui teori produksi. Teori produksi berdasarkan jenis produk. Teori produksi juga menjelaskan beberapa jenis produksi sesuai dengan output yang diproduksi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, produksi ekstraksi. Jenis produksi ekstraksi merupakan kegiatan produksi yang menambah atau menciptakan nilai guna dengan mengambil langsung sumber daya alam. Barang-barang tersebut nantinya akan disetor ke pabrik-pabrik untuk diolah kembali. Contoh produksi ekstraksi meliputi kegiatan tambang emas, tembaga, batu bara, nikel, kobalt, besi, dan minyak bumi. Yang kedua, yaitu produksi agrasis. Jenis produksi agrasis merupakan kegiatan produksi yang memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai pada hewan dan tumbuhan. Secara sempit, produksi agrasi meliputi produksi di bidang pertanian seperti beras. Namun secara luas, bidang-bidang sejenis seperti perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan juga termasuk dalam produksi agrasis. Yang ketiga, produksi industri. Jenis produksi industri merupakan kegiatan industri yang memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai dengan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh dari kegiatan produksi industri seperti pengolahan makanan kemasan, pakaian, bahan-bahan konstruksi, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, dan sebagainya. Yang keempat, perdagangan. Meski perdagangan tidak mengubah bentuk barang, perdagangan dapat dikategorikan sebagai kegiatan produksi karena perdagangan memindahkan tempat barang dari produsen ke konsumen. Pada umumnya, para pedagang akan membeli barang dari produsen dengan harga yang lebih terjangkau dengan pembeli grosir. Kemudian, mereka menjualnya kembali ke pembeli, baik konsumen maupun pedagang retail, dengan selisih harga agar mendapatkan keuntungan. Yang kelima, jasa. Produksi jasa merupakan kegiatan produksi yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Hasil output produksi di bidang jasa tidak bisa dilihat wujudnya sebab tidak berupa barang fisik. Produksi jasa hanya dapat dirasakan manfaatnya. Contoh produk di bidang jasa adalah layanan telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan perbankan. Fungsi produksi. Fungsi produksi itu sendiri ada 3. Yang pertama, faktor-faktor produksi. Memahami hubungan antara faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen, serta bagaimana faktor ini memengaruhi produksi. Yang kedua, yaitu ruang lingkup dan efisiensi. Membahas batasan produksi, produk margin, dan tingkat keuntungan dengan efisiensi yang tinggi. Yang ketiga, hukum-hukum produksi. Menjelaskan hukum-hukum produksi seperti hukum ekonomi, hukum variabel tetap, dan hukum hasil marginal yang berdampak pada produksi. Ya, biaya produksi itu sendiri ada 3. Yang pertama, biaya tetap. Menjelaskan biaya yang tidak berubah terlepas dari tingkat produksi seperti biaya sewa dan gaji manajemen. Yang kedua, biaya variabel. Mengungkapkan biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi seperti biaya bahan baku dan tenaga kerja. Yang ketiga, biaya rata-rata dan biaya marginal. Membandingkan biaya rata-rata dan biaya tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan produksi untuk pengambilan keputusan yang optimal. Produksi dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Produksi dalam jangka pendek dan jangka panjang itu ada 3. Yang pertama, jangka pendek. Menjelaskan konsep produksi dalam jangka pendek dan pengaruhnya terhadap keputusan produksi serta perubahan input variabel. Yang kedua, jangka panjang. Menggambarkan perubahan produksi jangka panjang dan pengaruhnya terhadap perencanaan produksi serta penyesuaian input variabel dan input tetap. Yang ketiga, efisiensi dan skala produksi. Menjelaskan hubungan antara efisiensi produksi dengan skala produksi dalam jangka panjang. Kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap produksi. Kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap produksi ada 4. Yang pertama, pemasaran. Menjelaskan pentingnya pemasaran yang efektif dalam meningkatkan penjualan dan mempengaruhi tingkat produksi. Yang kedua, sumber daya manusia. Menggambarkan pengaruh strategi SDM dalam meningkatkan motivasi tenaga kerja dan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, keuangan. Memahami peran manajemen keuangan dalam menandai kegiatan produksi dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan produksi. Yang keempat, penelitian dan pengembangan. Membahas pentingnya inovasi dan perkembangan teknologi dalam meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Ya, sampai situ sajalah materi tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.